Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Nur Mustafida sebagai tutor online untuk mata kuliah tugas akhir program atau TAP. Bapak Ibu, kita ada di sesi terakhir di semester genap 2425 yaitu sesi 8 untuk mata kuliah TAP. Bapak Ibu, sebelumnya saya selalu ingatkan Bapak Ibu jika ada diskusi dan tugas yang belum Bapak Ibu kerjakan dan submit, mohon segera dikerjakan agar tidak melebihi batas waktu yang ditentukan oleh akademik. Jika Bapak Ibu terlambat, bisa menghubungi saya melalui chat untuk bisa saya aktifkan kembali untuk penugasan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, saya akan membahas sedikit terkait materi apa yang kita pelajari di sesi terakhir, di sesi ke-8 ini, di TAP, yaitu terkait pengelolaan pengendalian manajemen di organisasi nirlaba dan dampaknya terhadap efektivitas operasional. Jika sebelumnya kita sudah bahas di perusahaan secara umum terkait SPM dan pemeriksaannya, maka sekarang kita fokus ke NGO atau nirlaba. Eh, Kemudian di materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus Bapak Ibu capai, mulai dari bagaimana Bapak Ibu nanti paham karakteristik organisasi nirlaba dan tantangan dalam SPM-nya, kemudian penerapan SPM atau SPI di nirlaba, dan termasuk aspek keuangan dan operasional, kemudian mengevaluasi atas kinerja atau aspek yang tadi kita pelajari terkait di SPM dan mencapai misi dan keberlanjutan organisasi nirlaba. Untuk sesi ke-8, untuk materi inisiasi sudah tersedia, jangan lupa dikerjakan untuk diskusi 8, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk materi inisiasi terakhir, saya akan coba menjelaskan terkait sistem pengendalian manajemen pada organisasi nirlaba. Baik Bapak Ibu, jadi kalau kita bicara nirlaba, itu artinya adalah organisasi yang tidak berorientasi pada profit atau organisasi non-profit sama. Jadi organisasi nirlaba ataupun organisasi non-profit itu sifatnya sama. Nah, sebelumnya nanti Bapak Ibu harus memahami dulu karakteristiknya apa sih dari organisasi nirlaba agar kita bisa menerapkan sistem pengendalian manajemen yang betul dan tidak apa namanya salah gitu ya. Jadi nanti fokus dia apa? Biasanya kalau bukan biasanya ya, pastinya organisasi profit dengan nirlaba itu fokusnya akan berbeda. Tujuan utama organisasi profit adalah profit. Khusus contohnya perusahaan. Tapi kalau nirlaba, misal LSM, kemudian lembaga pendidikan, rumah ibadah, gereja, masjid, tujuannya bukan profit, tapi adalah kegiatan sosial. Nah, tergantung ini manfaat sosialnya kalau gereja, masjid yang manfaat sosial, LSM, kemudian lembaga amal, Basnas, dan lain-lain. Nah, sehingga karena tujuannya berbeda, maka sumber pendanaan hingga akuntabilitasnya, proses operasionalnya juga akan berbeda dengan perusahaan profit. Nah, kemudian organisasi profit. Nah, kemudian nanti tantangannya dalam pelaksanaannya dan model pengendaliannya, Bapak Ibu juga bisa membaca ya terkait sektor nirlaba. Sehingga kalau kita sudah tahu SPM mana yang digunakan, maka nanti ketika evaluasi pada SPM itu tidak lagi salah. Nah, untuk penjelasan ini Bapak Ibu juga bisa membaca di BMP untuk di inisiasi inisiasi 8 dan 9 ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan membaca menggunakan modul yang sudah disediakan oleh pihak perpustakaan. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu karena ini adalah sesi terakhir. Kemungkinan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah memprogram TAP ini berarti ada di semester akhir yang bisa melanjutkan ke karya ilmiah begitu ya atau bisa berbarengan. Saya harap Bapak Ibu bisa lulus dengan nilai maksimal di mata kuliah ini dan bisa lulus dalam skripsi atau tugas akhir Bapak Ibu. Baik, mohon maaf jika selama 8 sesi ini saya ada salah, kemudian ada yang tidak berkenan ketika saya memberikan komentar di diskusi maupun tugas, mohon maaf. Tujuan saya adalah agar Bapak Ibu bisa paham dan memang betul-betul mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah ya Bapak Ibu. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan, tidak di mata kuliah yang sama dengan saya Nur Mustafidah. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.